buat terima kasih banyak buat Pak Masud yang selalu hadir rutin ya untuk proses pembelajaran ini. Jadi selama 3 bulan ke belakang itu kita akan selalu berinteraksi untuk bisa memaksimalkan hasil menjadi seorang profesional online sales dan marketing. Nah tadi di awal udah saya spill, sebetulnya ketika ini di kelas-kelas pertama aja udah berjalan gitu ya, 3 atau 4 kelas minimal itu udah bisa jadi seorang digital content berbasis website yang udah bisa jualan, udah bisa menghasilkan gitu ya. Nah cuman memang harus istiqomah. Tadi ya kuncinya itu sebetulnya ketika udah serius, fokus gitu ya. Nah istiqomah ini yang berat biasanya. Berat itu karena apa? Karena ini harus rutin dijalani. Sementara kita punya pekerjaan-pekerjaan yang lain mungkin gitu ya. Kalau yang nggak punya pekerjaan yang lain, mungkin ya punya waktu luang kosong di weekend ini, enak tuh, gampang gitu ya. Ini jadi tambahan ilmu, jadi itu tambahan kompetensi. Tapi kalau misalnya ada aktivitas yang lain, nah tinggal kita berhitung aja mana skala prioritasnya. Tapi yang jelas ini ilmu yang sangat bermanfaat, menjadi ilmu yang akan dipakai seumur hidup gitu ya. Seumur hidup artinya kalau istilah orang kerja ini kayak kayak dokter, kayak kayak apa namanya profesor yang labelnya itu biar gimana pun dia nggak ada pensiunnya jadi dokter, dia nggak ada pensiunnya jadi profesor atau kayak arsitek gitu ya, nggak ada pensiunnya, dia bisa gitu ya, kalau diajak konsultasi itu bisa. Nah ini sama digital content di GetStep itu akan seperti itu, dia akan bisa. Yang penting diupdate terus ya, diupdate terus karena teknologi itu berkembang sangat cepat gitu. Nah ini yang penting dilakukan oleh kakak-kakak semua. Kalau kemarin, alhamdulillah kedatangan direktur utama kita dan komisaris kita itu memotivasi lebih banyak lagi ya di negara-negara luar. Kalau dengar cerita-cerita, bahkan ada kemarin saya di sharing di Cina itu anak-anak SMA itu udah diajarin jualan dengan digital kreatif ya, digital konten, digital berbasis aplikasi, berbasis website dan lain-lain. Dia udah bisa menghasilkan di SMA, masih SMA gitu ya, ada kurikulum atau pembelajaran ekstraknya ada di situ. Nah dia udah punya traffic transaksi yang sangat besar dari situ. Walaupun mungkin nggak semuanya. Nah ini juga bisa jadi pelajaran buat kita. Nah, ini juga jadi motivasi ya buat kakak. Saya nanti akan menginformasikan atau sharing berkaitan dengan mindset seperti ini gitu ya. Nah, nanti Pak Masud lebih ke teknisnya. Saya juga nanti mungkin akan ngisi-ngisi berhubungan dengan kompetensi hard skill kayak uh, negosiasi gitu ya, public speaking atau komunikasi. Nah, itu nanti saya sisi. Tapi kita khusus fokus di digital marketing dulu ya, karena kelas-kelas yang nanti saya isi itu lebih ke kelas lanjutan untuk menjadi leader, senior leader, jadi manajer gitu. Bahkan proses untuk jadi pengusaha nanti ya. Nah di saat kakak-kakak udah selesai menjadi seorang profesional online sales dan marketing, poin ini akan lebih mudah ke kelas-kelas yang berikutnya sampai ke level pengusaha. Pengusaha kayak apa ya? Ya minimal pengusaha yang bisa jual dari tiga ilmu yang sedang kita pelajari ya. Jadi pengusaha digital kreatif, jadi pengusaha tour travel, jadi pengusaha properti. Minimal bisa ini, bisa ketiga-tiganya. Yang lain bisa nggak? Bisa. Kalau kita udah bisa paham kreatif di digital content, digital berbasis website ini, kita mau ngapain aja diimplementasikan aja di sini. Kita punya sekretaris yang bisa membantu kita sangat maksimal ya. Sekretaris yang kecerdasannya di atas rata-rata atau di atasnya manusia ya. Kalau diuji ya. Ini namanya ChatGPT atau namanya AI yang sekarang bertebaran ya. Ada Gemini juga, ada DeepSeek atau yang lain. Nah, manfaatkan teknologi itu karena ini terus berkembang. Oke, dari saya mungkin itu Pak Masud. Terima kasih banyak sekali lagi. Juga buat yang rutin, yang istiqomah, Kak Aris, Kak Rismanto, dan Kak Willy ya, yang udah belajar, jangan jangan apa patah semangat atau terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang lain. Karena ilmu ini bermanfaat hingga akhir hayat ya, dan juga bisa menebarkan banyak kebaikan kalau nanti diberikan ilmunya buat orang lain atau manfaatnya ya. Seperti tadi ngebantuin para UMKM punya toko online dengan harga yang murah atau harga gratis ya buat saudara. Silakan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau nanti karena saya ada kesibukan
on off yang kalau ditanya mungkin nggak nyaut, lagi ada yang dikerjain. Begitu Pak Masud, silakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Teja. Eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan di WA Group. Kita akan belajar menganalisa data melalui Google Search Console, ya. Karena kita ini pembelajaran yang ketiga, ya. Yang pertama kita praktek bagaimana langsung membuat konten. Terus yang kedua kita belajar backlink internal dan eksternal. Yang ketiga baru kita menganalisa Google Search Console. Jadi apa yang kita sudah buat itu hasilnya seperti apa gitu. Baik Bapak Ibu, eh, ini ada Pak Rismanto dan Pak Willy. Mungkin sebelumnya saya mau tanya, Pak Rismanto sudah praktek belum ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya? Kalau belum, nanti saya akan share juga linknya, hal-hal yang perlu dipelajari, apa namanya, pelajari sebelumnya sehingga nanti akan nyambung dengan eh, materi berikutnya gitu. Karena saya ingin pembelajaran ini ke setiap yang mau belajar itu maksimal hasilnya gitu loh. Apalagi tadi Pak TJ sudah menekankan banget bahwa hasil pembelajaran ini langsung bisa dipraktekkan, langsung mendatangkan lead sebetulnya targetnya ya. Yang disebut dengan menghasilkan itu adalah mampu mendatangkan lead. Nah, untuk bisa mendatangkan lead atau call to action itu bagaimana langkah-langkah sebelumnya yang harus kita sudah lakukan. Seperti itu ya. Mungkin saya akan langsung share saja biar kita juga, karena kita ini lebih banyak ke praktek. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Udah Pak, Eh, Oke. Sebelumnya mungkin saya akan buka link dulu. Ya, buka link yang terkait dengan yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini link ini mungkin Pak siapa namanya? eh, saya harus sorry, berada di sini tadi. Ya, ini Google Drive ini berisi tentang lembaran kerja ya. Jadi sekali lagi saya sekaligus untuk mengevaluasi bahwa kita harus eh, punya lembaran kerja. Silakan Pak Arismanto kalau mau di copy ke dalam eh, file pribadi ya. Terus yang kedua ini cuma Pak Ruswanto mohon kirimkan email di grup ya, di grup WA ini. Karena file ini akan dibuka, bisa dibuka kalau eh, ada email secara pribadi yang saya akan untuk ada izin untuk membukanya. Khusus untuk Pak Rismanto, silakan kirim email ke saya sehingga nanti video ini bisa terbuka. Nah, untuk Ibu Willy, sekarang saya tadi sudah evaluasi, Bu, sudah saya lihat. Mungkin saya akan apa namanya, akan langsung diperlihatkan karena ini udah sebelum masuk Google Search Console saya akan mengevaluasi dulu materi sebelumnya ya terkait internal link dan external link. Saya buka linknya yang punya Ibu ya, Bu. Oke lah, di sini aja. Eh, Sorry, saya bukanya yang ini ya. Ini sekaligus
memperkenalkan bagaimana cara untuk kita membuka link yang akan diedit ya di dalam WSP. Jadi saya buka dari awal MS ya, ini udah masuk master produk. Nah ini yang kemarin Ibu sudah buka ya. Jadi Travel Bandung, ini isinya semua ya. Ini isinya semua untuk nah sekarang eh, coba kita lihat kata kunci yang tadi itu masuk ke ranking berapa ya. Sorry ngeliatnya di sini aja. Travel umroh. Nah yang bersponsor ini ya, Bapak Ibu yang bersponsor ini yang iklan ya. Nah ini punya Ibu udah masuk Ibu ya di ranking 1. Jadi habis bersponsor itu langsung ke halaman 1. Nah ini tolong Bu dicatat ya dengan kata kunci yang ini ya, kata Oke, kunci Pak. ini ya. Yang travel umroh murah tepat saya September Bandung ya. Oh, oke. Iya Itu itu. berarti Nah ini caranya dibuka aja di sini kan Bu ya. Nah ini sebagai contoh mungkin sekalian saya akan. Nah seperti ini ya Bu ya. Jadi di langkah ketiga sini. Ya. Saya tadi pagi sudah lihat jam 7.18. Ini ada di halaman 1 ranking 2. Tapi ternyata agak siang sedikit. Oh iya betul ranking. berarti ada dua ya Pak yang masuk ya, yang travel umroh terbaik September sama paket umroh murah September. Itu Iya dua-duanya betul Bu. masuk berarti Dari di kata kunci ini. dari kata kunci yang travel umroh murah. Oke. Nah, tapi intinya sebetulnya mungkin kalau lebih detail Bu sebetulnya yang masuk itu karena ada travel, terus ada umroh, ada September sama Bandung sebetulnya. Jadi ada travel, ada umroh, ada September sama Bandung. Kalau ini ada umroh, ada September, ada Bandung. Jadi ada 3 kata yang oleh Google udah terdeteksi sehingga walaupun ini tulisan travel, ada tulisan terpercaya, dia akan Google akan mengeluarkan eh, yang 3 ini sehingga yang lainnya akan masuk seperti itu Bu. Nah, itu sebenarnya seperti itu cara Ya, Pak. kerjanya si Google. Termasuk yang punya saya pun di sini ada kata-kata September Bandung sama sama umroh September Bandung ini juga muncul Bu. Seperti itu. Nah, ini rata-rata umroh Bandung gitu ya untuk kompetitornya ya. Sehingga si Google itu akan mendeteksi seperti itu. Nah, itu yang menjadi eh, apa namanya pengetahuan kita terhadap kata kunci. Selanjutnya mungkin di sini juga ada apa namanya eh, yang akan dilihat oleh si Google adalah penjelasan atau deskripsi yang dianggap eh, mewakili apa yang dicari orang gitu loh. Tinggal nanti tertarik atau tidaknya eh, dari deskripsi seperti ini ya, dari deskripsi seperti ini. Atau kalau kita buka lagi Bu seperti ini ya. Saya sebelum masuk ke Google Search Console supaya kita paham dulu penjelasan dari sistem kerjanya, sistem kerjanya. Coba kita lihat travel umroh terbaik September Bandung. Sekarang lebih yang hampir mirip sebetulnya ya. Nah, ini muncul kembali ya Bu ya, muncul kembali travel umroh terbaik. Coba kita lihat ini betul ya punya Ibu ya nomor teleponnya ya. Betul, Pak. Seperti itu. Terus
Nah, saya tanya Bu, nah ini juga masuk nih Bu, punya Ibu juga ya, saya lihat. Nah, Saya iya lupa. betul. Oh, betul Pak yang saya. Ah, jadi gini Bu, sekali lagi, ini kalau sudah approval begini Bu ya, saya harapkan Ibu langsung mengejar targetnya. Jadi di sini kan Ibu travel Bandung ya Bu ya, Ibu baru bikin sekitar seperti yang kemarin belum ada perubahan ya Bu ya. Ada Nah, Pak, saya nambah 3 oh bertiga, oh, oke. yang buat bikin backlink internal, jadi saya Oh nambah yang 3. bertiga, betul betul Hmm. betul. Mungkin saya sekalian yang breaking internalnya berarti ini Ada di udah halaman 1 Pak. Ada di halaman 1 3 yang awal baru yang kemarin beranda kan. sini ya. Ah, ah, di Oh halaman ini 1 ya. saya. Oh ini ya. Nah itu pelayanan umroh terpercaya sama itu ya, ya, betul 3 itu. Pemberangkatan sama hemat ya. Oke Bu. Betul. Iya ya. Ini nge-backlink ke yang utama ya. Kalau nggak salah nge-backlink ke file ini nih. Saya tadi udah buka juga sebenarnya. Yang ini ya Bu ya. Ada beberapa sih Pak. Jadi kalau saya ngomong ada orang yang ngomongin keberangkatan umroh terpercaya, saya masukin ke yang itu, ke backlink keberangkatan yang terpercaya dan teruji gitu. Jadi saya masukin gitu. Jadi biar orang Oke. ngeklik juga gitu. Oke, Jadi oke. Ya Bu, memang semakin banyak itu semakin bagus Bu. Ya, semakin banyak itu semakin bagus. Coba kita lihat sekalian untuk kita ditunjukkan. Nah ini ya Bu ya, keberangkatan fleksibel, jadwal keberangkatan ini Ibu bikin kan? ya Ya betul Bu Pak. ya. Terus, nah ini Itu terus pelayanan umroh teruji. Ini kalau diklik berarti sudah terlink ke ini. Ya ke ini. masa betul Pak. Betul. Nah sama ini 3. Nah ini Bu, sekali lagi untuk yang pokok ya, yang pokok itu maksudnya yang utamanya. Ini memang Ibu bikin sesuai dengan target kita ya Bu ya, target Ibu juga sebetulnya supaya eh, sesuai dengan ininya Bu, sesuai dengan nah ini. Jadi kalau misalnya ini contoh Bekasi ini nanti Ibu buat Bu, ininya buat ya Bu ya. Iya eh, Pak. Sampai Agustus. Jadi tergantung kalau bisa ngikutin ini Bu, bulan yang Oh, berjalan. Ya. oke. Jadi berikutnya Ibu masuk ke Oktober, eh, Oh, November sampai Desember itu disegerakan untuk buat dulu Bu. Eh, Nanti berikutnya baru menyiapkan backlingnya gitu loh Bu. Menyiapkan backingnya 3 sampai 5 gitu. Jadi kalau di kelipatan itu nanti jumlahnya semakin besar. Semakin banyak konten yang dibikin. Kalau misalnya dibikin di sini, contoh ya, saya kalau mulai dari Ibu mulai di bulan September, ini ada sekitar ada 74 Bu yang dibikin ya. Kelanjutannya ya. Eh, iya Pak. eh, 74 kali 3 gitu. Udah 100 lebih tuh Bu. Udah atau kali 3 sampai 5 ya, kurang lebihnya sekitar 300 Bu. 7 kali 4 28 ya. Ya. Sekitar 300 Bu. Nah, itu disesuaikan supaya sekali lagi tujuannya adalah eh, nanti saya tunjukkan yang punya saya nih Bu ya. Eh, Supaya nanti punya gambaran eh, bahwa ternyata kita setelah kerja ini selesai, itu kita tinggal menikmati hasil untuk yang akan datang Bu, gitu loh Bu. Jadi tujuannya itu Ya Pak. eh, seperti yang nah, seperti ini nih Bu ya. Ini saya waktu itu kerja di bulan Maret ya Bu ya. Ini saya juga evaluasi tuh Bu. Terlihat di tanggal 2 Agustus hari ini. Eh, Misalnya saya ketik ini dan sudah melakukan proses ini juga Bu, eh, external backlink ya, internal dan external backing ya, di situ udah terlihat. Jadi manfaatnya adalah eh, untuk yang akan datang, Ibu sudah nggak capek lagi gitu loh, untuk mikirin yang rencana keberangkat umroh mulai untuk tahun dari September sampai November Bu. Nah seperti ini ya Bu ya. Eh, Nah, ini kan masuk juga Bu ya, yang punya saya Bu. Ini hasil kerja saya di bulan Februari Bu. Jadi hari ini masih masih berada di ranking 1 gitu Bu.
Seperti ini kan Bu ya, teman usaha. Ini yang teman usaha juga ada Bu ya. Eh, Nah ini teman usaha juga bulan Maret. Gitu. Nah ini yang portal umroh Bogor juga masuk di sini Bu ya. Ini mulai banyak nih Bu ya, bertebaran apa yang sudah saya susun 2-3 bulan yang lalu Bu. Nah, seperti ini ya. Jadi itu manfaat dari backlink. Sama ini juga. Ini semua link-link yang punya saya, dan bahkan nanti saya sebetulnya ini bukan hanya milik saya pun, nanti ke depannya mau dikembangkan ke peserta lain Bu. Gitu supaya karena supaya akan selalu terkait satu sama lain sehingga akan kuat. Ini yang disebut dengan nanti pelajaran berikutnya adalah yang disebut dengan kepung pasar Bu. Sama ini juga nih. Jadi judulnya mirip-mirip Bu ya. Percaya. Yang ini juga ada bulan Maret Bekasi travel gitu ya. Ini promo murah murah Maret ya. Intinya di bulan Maret sebetulnya di daerah Bekasi. Nanti kata kunci promo Maret sama Bekasi. Nanti yang itu ya umroh September Bandung. Umroh ya, nanti di sini variasi ya, yang dua katanya ini variasi seperti itu. Terus saya hanya mengevaluasi kembali apa yang eh, kemarin eh, sebelumnya saya buat. Saya bikin contoh lain ya, yang ini ya. Saya contoh lain supaya nanti ada gambaran eh, fungsi dari kenapa kita melakukan proses backlink ya. Back, harga umroh terbaik Bekasi. Nah ini masuk juga ya Bu ya. September, yang bulan September. Kadang termasuk ya, padahal kita bulan Maret karena ada Bekasi umroh itu ada harga gitu. Terus jadi akhirnya terjaring. Ini kita juga sering tuh Bu, kenapa kok kita tidak target tapi muncul gitu. Nah ini karena ada Bekasi, ada umroh, ada harga, ada terbaik gitu. Nah ini yang tadi eh, apa Beach ID, portal umroh Indonesia, ini juga muncul tuh Bu. Yang Bogor juga muncul ya. Jadi eh, ini strategi kata kunci itu kenapa sekali lagi dibuatnya harus banyak untuk suatu hari nanti kata kunci yang sudah kita susun itu akan bermunculan, ya akan bermunculan seperti ini. Jadi eh, ada harga, ada umroh, ada Maret, ada September, ada Bekasi gitu, ada ada murah, terbaik, itu bermunculan. Jadi tidak hanya satu. Nah, ini juga muncul lagi yang teman usaha. Dan ini satu paket ya Bu, yang memang strategi yang saya sudah susun ini buat, dan ininya apa namanya, lembaran kerjanya seperti ini Bu ya, sama kan lembaran kerjanya, yang bahkan saya awal-awal tuh di atas 3 semua Bu ya. Setelah saya melakukan proses internal kembali gitu loh. Yang ini juga portal Bogor juga sama nih Bu ya. Kalau ini bahkan sama, yang membedakan hanya satu, yang membedakan hanya domain. Ya, kata kuncinya sama-sama Bekasi. Itu saya waktu itu sudah melakukan proses ya. Kita contoh lagi ini. Eh, Misalnya saya kasih contoh lagi yang bulan Maret ya. Nah, muncul ya Bu ya. Yang teman usaha muncul, yang portal Indonesia juga muncul, teman usaha seperti itu. Nah, ini portal Umroh Bogor muncul juga. Ini yang saya pribadi, yang Bogor juga pada muncul. Terus yang satu lagi nih, yang Temak Tanur Haji Umroh Biz ID juga muncul dengan kata kunci. Jadi akhirnya dengan beberapa website akhirnya bermunculan ya, dengan menggunakan strategi ini ya. Ini tadi kata kunci yang saya kopas.
yang awalnya bukan ranking 1 jadi ranking 1. Seperti itu Bu ya. Nah, itu sekarang kita masuk ke pelajaran terkait dengan analisa. Analisa ya, analisa. Saya hapusin dulu semua dulu. Jadi materi yang sekarang yang sesungguhnya di sini eh, ke Google dulu. Nah, ini kalau ini Ibu bisa langsung praktek Bu, langsung di di laptop. Oke, Pak. Ibu sambil buka nggak masalah Bu. Nanti mungkin yang punya Ibu yang akan di-sharingkan. Punya Ibu sudah buka Bu ya? Udah, Pak. Saya udah buka Oke. yang konsol ya. Iya, yang konsul. Mm-mm. Udah, Karena Pak. ini masuk ke materi yang sharing per hari ini Bu. Kemarin mereview dulu materi-materi sebelumnya supaya lebih pemahaman yang kemarin sudah dibuat itu lebih 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 matang. Terus yang kedua, target saya adalah Ibu membuat konten yang jauh lebih banyak lagi, Bu, sebagai aset digital Ibu di suatu hari nanti gitu loh. Aset jadi Ibu sudah punya konten yang menyangkut sekali lagi target di bulan September sampai Desember dengan ragam kata kunci yang sudah dipersiapkan. Ya, tinggal diganti nama Bandung aja di belakang ininya ya. Oh ya Bu, sebagai catatan nanti hasil kerjanya akan di-report ya Bu ke saya Bu ya, Iya, Pak. lembaran Lembar kerjanya. kerjanya bukan, Pak. Lembar kerja ya? Iya, lembaran kerjanya aja. Jadi Oke. termasuk sudah diisi tanggal-tanggalnya Bu, tanggal indeks ya kan. Terus Mm-mm. terakhir masuk halaman berapa ya. Oh Ibu iya, yang Pak. sendiri yang mencatat seperti tadi ya, Mm-mm. masuk atau tidaknya Ibu catat semua gitu. Kalau tidak masuk di halaman 3 ya nggak apa-apa. Karena saya juga nanti ke depan pelajaran-pelajaran berikutnya saya akan menggunakan lembaran yang pelajaran yang punya Ibu nanti saya akan selalu bukanya seperti itu. Ya. Oh iya, Pak. Dan ini terus terang harus berlanjut Bu pelajaran ini karena biar tuntas selesai sampai nanti termasuk eh, konten-konten yang sudah dibikin itu juga akan dimasukkan ke sosmed Bu. Itu nanti ada pelajarannya nanti di minggu-minggu sebelumnya, sesudahnya nanti ya. Oke, Pak. Seperti itu. Ke depan mungkin rutin memberikan report ini Bu, lembaran kerja ya. Nanti saya akan evaluasi, saya akan baca seperti apa dan kita diskusikan gitu loh sebagai pilot project Bu, pilot project. Mm-mm. Ya. Kalau sekarang kan saya masih tahap memberikan informasi dulu, terlebih dahulu untuk memberikan satu pemahaman. Nah, selanjutnya adalah kita langsung mengevaluasi dari hasil kerja yang konten-konten yang tadi penekanannya sudah sampai di bulan Desember, Bu. Kenapa? Sekali lagi ini untuk supaya konten yang sudah dibuat itu pertama lebih kuat, terus Mm-mm. yang kedua kita akan membaca ininya nih Bu, membaca apa namanya di Google performance-nya jadi akan kelihatan nanti Bu seperti ini. Mm. Jadi angka-angka ininya tuh akan terbaca dengan baik lah, dengan bagus gitu. Kalau datanya sedikit, itu akan sulit kita mengevaluasinya apakah ini sudah bagus atau belum gitu loh. Kalau yang ini yang tercantum di sini, mungkin saya sebelum, sorry ini agak-agak langsung ke dalam ya. Saya akan buka permukaannya dulu. Permukaannya seperti ini Bu ya. Oke. Ini ada 24 jam ya saya buka.
Jadi per hari ini itu sebetulnya Google sudah mendeteksi teman usaha Biz ID untuk seluruh konten ya, yang kurang lebih sekitar yang kurang lebih dilihatnya di sini ada cuma 190 ya, 190 yang terindeks. Dari berapa? Sebetulnya yang tidak terindeks itu ada 3.000 lebih. Nah, ini sebetulnya terjadi karena kemarin sempat timnya nggak aktif. Jadi tidak dikelola dengan baik, ada berdampak buruk bahwa Google yang tadinya sudah masuk ke sini, Bu, akan ketarik lagi ke sini gitu loh. Hmm. Jadi ini artinya bahwa Google itu mengharapkan kalau memang si kontainer si pembuat konten ini serius, ini Google akan memberikan dampak positif terhadap konten gitu loh, Bu. Terhadap konten. Jadi kontennya akan dipublish terus sama si Google sehingga konten-konten yang sudah dibuat itu akan muncul gitu, akan muncul bertahan terus gitu loh. Nah, makanya tadi saya sampaikan supaya bertahan terus ini masuk ke sini ke indeks itu itu kita sudah melalui proses yang tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 itu maksudnya yang backlink internal dan eksternal. Itu juga untuk mengunci. Terus yang baca 1, baca 2 itu juga udah mengunci sebetulnya gitu loh, Bu. Ini pembahasan lebih dalamnya seperti itu. Tapi intinya di Google Search Console ini kita akan ada yang namanya indeks halaman. Jadi ini jumlah halaman keseluruhan. Nah, ini historicalnya seperti ini, Bu ya. Historicalnya seperti ini. Kalau dibuka ya, Bu ya. Kita pernah melakukan proses indexing sebanyak 3.473. Bisa dilihat, Bu ya. Pada tanggal 6 Mei. 8 Mei, 9 Mei, 10 Mei, 11 Mei terus ya. Di sekitar di bulan tanggal 20 Mei itu menurun. Indeksnya mulai menurun, yang tadinya 34 menjadi 34 dan di sini mulai anjlok di tanggal 28 Mei. 20 Mei dari 3.400 yang sudah diindeks menjadi 2.100. Saya nggak apa-apa kasih ngasih data ini supaya teman-teman yang memang ngikutin nanti akan bertahan. Nah, saya kemarin memang gini, Bu, di awal-awal itu cepet banget terindeks semua karena semangat tuh, Bu, kerjanya. Terus ketika menurun, nah konsekuensinya seperti ini. Bahkan di Mei ke 1 Juni itu udah mulai menurun. Ini sempat sampai menurun, nah ini naik lagi, Bu, di sini naik lagi. Nah, harapan saya naiknya ini salah satunya adalah konten yang punya Ibu kerjakan, Bu. Nah, terus terang aja, memang teman-teman yang di sini ini belum dapat materi yang sekarang saya sampaikan ini, Bu. Jadi materi Google Search Console ini baru pertama kali saya sampaikan di hari ini. Sebelum-sebelumnya saya belum memberikan materi ini karena waktu itu kita masih fokusnya ke membuat konten. Dan kurikulum juga belum dibikin, Bu, waktu itu, Bu. Kurikulum juga belum dibikin karena kita targetnya. Nah, setelah di bulan Mei kemarin setelah Lebaran ya, itu saya sudah mulai menyusun kurikulum. Nah, kurikulumnya salah satunya adalah untuk mengevaluasi gimana caranya supaya halaman yang terindeks yang ini jumlahnya bertahan dan semakin meningkat. Itu, Bu. Nah, ini kalau Ya, Pak. sebetulnya sampai sini ada tanya dulu, Bu. Silakan, Bu, supaya paham atau enggaknya. Lanjut aja, Pak. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu aja, Pak. Ya. Nah, ini sekali lagi, Bu. Oh ya, yang kedua materi backlink internal dan eksternal juga saya mulai susun gitu. Mulai susun ini untuk menguatkan ya,
Mendingan saya memberikan materi ini apa adanya, Bu, supaya nanti pemahaman Ibu terhadap pembuatan konten dan bagaimana menjadi kuat dan bertahan. Kalau sudah bertahan itu akan terus ya. Contoh nih, Bu ya. Saya mau mungkin saya harus buat juga eh, perbandingan ya, perbandingan. Eh, Terus terang aja ini materi agak sedikit dalam, Bu, advance, karena saya harapannya adalah eh, walaupun tidak mengerti saat ini, tetapi yang saya ingin arahkan adalah bagaimana konsistensi kita di dalam proses membuat sebuah konten dengan strategi-strateginya sehingga akan kuat ya. Umroh saya sebagai contoh aja nih, Bu ya. Promo umroh yang di awal-awal Januari 2000 Januari Bogor ya. Karena bayaran itu dibuatnya sekitar di bulan Januari. Nah ini, Bu ya, Januari pun alhamdulillah ini tetap bertahan, Bu ya. Ya, sekarang kan bulan Agustus ya. Di ini bertahan. Nah, ini juga kalau kita lihat dari Ibu di sini bisa lihat tanggal ya, Bu ya. Iya Pak, bisa Pak. Itu 1 Eh, Desember, Bu ya. 2024. Iya, hari ini kita ketik, hari ini kita ketik masih berada di sini. Hmm. Gitu maksudnya, Bu, bertahan gitu loh. Hmm. Nah, Ini bisa berubah-ubah nggak sih Pak? Bisa ada kemungkinan turun dari halaman 1 tiba-tiba besoknya gitu ya? Walaupun dengan kata kunci yang sama, bisa pindah ke halaman 2 atau halaman 3 gitu? Atau itu tetap itu bisa, Bu. Makanya kenapa? Nah, ini menariknya, Bu. Saya sudah punya formula strategi supaya bertahan. Hmm. Salah satu ini buktinya gitu loh, Bu. Oke. Ya, gitu loh. Makanya ikuti materi-materi selanjutnya sehingga ini kan saya ingin menjelaskan bahwa halaman itu penting dengan strategi yang kurikulum yang kita sudah susun. Sebetulnya itu nanti ketika kita mengetik di bulan Januari ini masih muncul gitu loh. Itu berarti tandanya bahwa website ini kuat gitu loh, Bu. Hmm. Konten ini udah cukup kuat gitu loh, Bu. Itu Bu tujuannya sebenarnya. Nah, ini di halaman 2 juga muncul. Bahkan ini di gambar pun di sini bertebaran, Bu. Lihat, ini 1, 2 gitu. Bertebaran yang Oh iya. pernah saya susun gitu loh, Bu. Oh, iya Pak. Apalagi kalau ditulis Tanur, Bu. Ya, ditulis Tanur. Ini hampir semua, Bu, punya saya, Bu. Iya Pak. Gitu, Bu. Ya. Ini dengan berbagai ya apa namanya website, Bu, atau domain lah. Domainnya beda-beda ini, Bu. Kalau yang ini sama nih, yang Tanur. Terutama di yang saya bikin yang menggunakan ini, Bu. Bahkan Facebook enggak. Nah, seperti ini, Bu. Tanur semua gitu. Nah, sekali lagi ini untuk flashback kembali bahwa apa namanya bahwa Google Search Console ini sebagai parameter untuk melihat kekuatan dari konten-konten yang dibuat supaya lebih kuat. Nah, caranya gimana kan itu yang jadi pertanyaan. Yang mungkin saya ingin tegaskan bahwa caranya adalah ikutin aja pembelajaran sehingga nanti termasuk pada saat yang tadi ranking 3 menjadi ranking 1 seperti yang saya tunjukkan di sini, Bu ya. Yang di atas 3 gini. Apa yang sudah dilakukan? Memang ini jadi apa yang sudah dilakukan gitu. Ini juga nanti kelihatan gitu. Kadang saya penasaran, saya cek ya. Ini di atas 3 ya, Bu ya. Saya cek.
Jadi materinya agak bolak-balik memang. Nah, ini keluar Bu, masih Bu ya. Maret ya. Teman usaha juga masih Maret Bekasi. Tuh, ini juga Bogor, Maret Bekasi. Tinggal nanti Ibu Bandung bulan apa gitu. Nah, berarti masih Bu ya. Ini yang saya maksud dari eh, pentingnya kita ngebaca ini. Jadi sekali lagi ini konteksnya ya saya menjelaskan bolak-balik ini untuk memberikan pemahaman bahwa konten ini bagaimana caranya bertahan dan ini muncul lagi gitu. Walaupun sebenarnya saya tahu ini konten-konten yang mana ini kita belum belum bisa jadi ini sebenarnya ada juga yang di sini nih yang warnanya ungu itu sebenarnya masuk sebenarnya gitu. Nah, jadi yang pertama ini saya yang halaman ya, yang terindeks. Terus yang berikutnya saya balik lagi ke sini. Ini uh, hari ini ya, hari ini ada impresinya 36. Impresi ini yang ditampilkan. Jadi pada saat kita nulis ini, Bu, ini ditampilkan di sini. Ditampilkan. Nah, ditampilkannya bisa jadi bukan di halaman 1, Bu, tapi ditampilkannya di halaman 5 misalnya. Itu pun tercatat bahwa konten yang kita buat itu sudah tampil gitu loh. Sudah tampil. Itu Google mencatat. Terus diklik. Nah, ini berarti ada dari sekian satu hari itu ada 6, baru 6 orang yang mengklik ya. Terus CTR ini tampil bagi ini. Jadi 36 dibagi 6, 6 dibagi 36 gitu. Sekitar 16%. Jadi CTR itu adalah yang ditampilkan, konten yang ditampilkan, dibagi klik, ya. Klik dibagi impresi. Kalau rata-rata ini rankingnya yang tadi. Jadi keseluruhan ini ranking yang si teman usaha ini ada di ranking 29. Nah, yang akan kita lihat itu sebetulnya di 20 ini kita lihat 27 dulu. Jadi dalam 7 hari baru 63 klik, dalam 28 hari ini 223 klik. Impresinya sekian dan CTR-nya bagus nih Bu 21. Nah, perlu dicatat CTR ini yang paling bagus itu minimal tuh di 5. Minimal 5. Nah, ini rata-rata 15. Gitu. Nanti Ibu bisa ikuti di video lain barangkali ada orang yang membahas mengenai ini, silakan saja bandingkan dengan teman usaha Biz ID dengan rekan-rekan sesama digital marketer untuk membahas tentang ini, Bu. Membahas tentang kualitas dari website ini gitu loh. Jadi rata-rata. Dan ini dituangkan di dalam kurikulum ya Bu ya. Saya sebetulnya ada sedikit kembali ke sini ya. Ke kurikulum. Ke kurikulum saya harus buka dulu sebenarnya. Nah ini ya. Nanti saya, karena Ibu sudah masuk ke materi ini, saya akan bagikan ini Bu ya. Iya, Pak. Nanti saya akan misalnya akan susun ini, Ibu harus dapat data ini, apa namanya, file ini ya, file ini. Jadi tadi saya sudah menjelaskan CTR gitu, ya kan, CTR itu di atas 5% Bu. Tadi angka kita berapa? 21. 21. Kira-kira bagus atau enggak Bu kalau 21? Bagus, Pak. Bagus ya. Mm-mm. Itu, Bu. Ini Mbak 17.
yang ini 16. Berarti bagus semua ya Pak ya, di atas Iya, 5%. masih bagus semua, Bu. Walaupun tadi ininya apa tadi terineknya kecil, Bu. Mm-mm. Jadi kita fokusnya ke sini sebetulnya bukan di sini. Yang Berarti penting Pak ini. kalau terindeks yang ini intinya pada saat kita kemarin ngeindeks setiap halaman itu masuk ke situ ya Pak ya. Iya, supaya masuk ke sini, Bu. Oh, berarti semakin saya bikin semakin gede banyak itunya ya berarti. Nah, Berarti kan itu tujuannya saya betul, baru Bu. sampai 25 kan ya kemarin. Berarti kalau Iya, misalnya saya terusin sampai Desember mungkin ada kemungkinan 200 juga ya Pak. iya. Ini gabungan. Ini saya mau Oh, tadi gabungan. masih bicara gabungan, nanti khusus punya Ibu ada juga. Oh gitu. Oh iya Pak. Belum selesai ini. Ini saya mau Hmm. ngasih gambaran secara umum dulu supaya pemahamannya ini. Nanti ada khusus yang punya Ibu seperti apa gitu loh. Oke Pak. Oh. Nah, jadi sekarang nyambung ya Bu ya. Hmm. Hmm, tujuannya indeks ini supaya angka ini bertambah terus. Nanti yang punya Ibu, konten punya Ibu bertambah di sini gitu. Hmm. Oke. Sepertinya nanti akan lihatnya nanti di di sini di performance ini gitu lah. Nah ini Bu ada query, ada halaman gitu. Ini saya belum masuk ke sini ya, Hmm. belum masuk. Eh jadi sekali lagi ada standar-standarnya ini ya. Impresi di atas 50% dari konten gitu loh. 50%. Impresi di atas 50% dari konten. Nah, eh, kalau secara umum ya ini saya bahas ya, secara umum bahwa konten 1000 gitu loh. Konten 1000 berarti impresinya harus berapa, Bu? Kalau kontennya 1000. Berarti kalau 500 ya? 500 setengahnya kan ya? Iya, Karena ini kan 1000 iya. Nah, ini berapa jumlahnya? satu berarti 1000. 1000 1000 lebih ya? 1000 lebih Iya, berarti bagus atau enggak, Bu? bagus Pak. Nah, itu eh, jadi Mm-mm. ada KPI-nya di sini kuncinya. Saya Hmm. sudah menentukan angka ini dan ini target ini target yang 1 bulan, Bu. Hmm. Yang ini angka ini angka 1 bulan, bukan angka harian, bukan angka mingguan, Bu. Karena kalau angka harian sama angka mingguan itu terlalu capek melihatnya. Eh, jadi terlalu pendek kita menentukan angka target itu. Jadi para para mastah yang sudah ahli dalam menganalisa data Google Search Console eh, ini eh, di patokannya di 1 bulan. Gitu. Hmm. Oke Pak. Agak longgar waktunya gitu. Hmm. Karena kalau 1 minggu terlalu capek kita ngurusin ini padahal bisa berubah gitu. Di minggu berikutnya bisa berubah. Minggu berikutnya bisa berubah lagi. Ya udah kasih patokannya 1 bulan gitu. Analisa yang Hmm. ini ya. Ya, analisa yang ini nanti. Hmm. Nah, Oke Pak. sekarang posisi ranking, Bu. Posisi ranking. Posisi ranking ini berapa, Bu, angkanya, Bu? 15 ya? 15,6. Hmm. Iya. Nah, patokannya ini di bawah 20 sampai 25. Berarti bagus Pak. Masih bagus ya, Bu ya? Bagus Nah, enggak kalau 20. iya, Eh. kalau masih bagus karena tadi sudah diperlihatkan. Tadi Hmm. saya sudah perlihatkan bahwa hampir kata kunci yang ditulis seperti tadi ini, Bu. Ini masih Hmm. muncul gitu loh, Bu. Hmm. Hmm. Karena memang memang masih banyak yang bermunculan gitu loh. Hmm. Seperti itu. Hmm. Ini sebagai seperti ini, Bu ya. Nah, seperti ini kan masih Hmm. bermunculan gitu. Hmm. Ini, Ya Pak. ini kenapa akhirnya bagus gitu loh. Ini pelajaran begini, Bu. Banyak orang master nggak nyampein, Bu. Kalaupun nyampein itu baru bayar, Bu. Gitu. Makanya Hmm. tadi Pak Tenja bilang ini mahal ilmu ini, itunya. Gitu. Alhamdulillah Pak saya Iya, ikutan.
Jadi kita memberikan pemahaman dalam membuat sebuah konten sama analisanya, kenapa harus bikinnya banyak dan seterusnya tadi Bu ya, ada Hmm. targetnya, ada jumlahnya gitu loh. Jadi nanti yang akan dihitung itu adalah jumlah kontennya Bu, jumlah Hmm. konten yang terindeks di sini. Nih, Oke. jumlah konten yang ini pertama, terus yang kedua performanya di sini, Mhm. angka-angka ininya nih dilihat semuanya gitu. Hmm. Nah, terus berikutnya ketika angka ini nggak bagus, gimana caranya? Itu jauh lebih penting lagi. Tapi saya antisipasi sebelum itu terjadi, ini jelek itu semua, ya kan? Mhm. Ini yang jadi jelek semua. Makanya kami sudah menyiapkan ChatGPT. Ya, itu yang Mhm. pertama, basicnya ChatGPT di mana membuat kontennya, Bu ya, membuat kontennya. Mhm. Ini, sorry, buat 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 kontennya itu betul-betul sudah mengikuti standar, Bu. Hmm. From-nya itu betul-betul sudah ngikutin standar. Yang balik lagi ke ilmu yang basic tadi. Hmm. Yang basicnya apa tadi? Buat 900 kata dengan menggunakan Oh, yang bahasa yang tolong buatkan saya konvensional, artikel 900 kata artikel dengan judul ini. sekian gitu loh, Bu. Ya, Pak. Berarti Nah, itu ya, kuncinya di situ sebetulnya kuncinya ya. di situ sebenarnya. Nah, ini banyak orang juga belum tahu cara membuat prompt GPT di mana sudah mengikuti standar Google Search Console atau indeks. Tuh. Jadi Hmm. nyambung ya, Bu ya. Hmm. Data ini dengan eh, konten-konten yang sudah dibuat secara maksimal gitu, Bu. Jadi Oke. sekali lagi ini klik adalah pada saat orang buka misalnya ini diklik ya gitu. Ya, sorry, pada saat gini. Nah ini ya orang Hmm. ngeklik ini dihitung satu ya gitu. Dihitung Bu. Oh. Ini diklik gitu ya. Hmm. Dihitung sama Google. Ini diklik gitu. Jadi klik yang tadi itu dihitung gitu loh. Oke. Hitung. Tapi dihitungnya satu aja. Kalau kita ngeklik berkali-kali ya tetap hitungnya satu gitu. Hmm. Even walaupun sebenarnya besoknya saya nggak klik lagi, itu hitung Ngeklik satu lagi lagi dihitung berarti. lagi Bu. Oh, Besok dihitung Bu, ngaruh nggak ke dihitung kliknya? karena Oh. per hari satu, per hari sekali. Berarti kalau mau ngebagusin konsolnya, berarti saya hari ini klik, besok klik, besok klik. Ah, betul Kayak, Bu, tapi kalau untuk sendiri aja capek Bu. iya sih. Iya gitu. Kita tidak mengajarkan begitu gitu. Mm-mm. Sebetulnya banyak orang gitu gitu. Tapi capek Mm. karena sebetulnya banyak orang sih nyaranin seperti itu Bu. Tapi kalau saya enggak Bu. Udah mendingan kita fokusnya dengan strateginya gitu. Ya, setuju Pak. Gitu Bu ya. Oke Pak. Mungkin orang melakukan itu karena belum tahu cara lainnya gitu loh Bu. Iya, ya, buat naikin kliknya ya. Iya, buat naik klik ya. Ya, yang kan tujuan kita mau jualan. Jualan ya orang lain lah yang ngeklik, jangan kita gitu. Iya, Kan gitu, Bu. iya Pak, betul. Karena bukan sekedar naikin angka, tapi naikin orang lain yang bisa mengklik ini. Makanya kenapa harus masuk di halaman satu gitu. Nah, seperti itu ya. Oke Pak. Jadi emang kalau udah menganalisa ini asik, Bu. Jadi kita makin utuh. Nanti dengerin video juga berulang-ulang Bu ya apa yang saya sampaikan sekarang Ya Bu. Pak. Ya Pak. Supaya Saya juga basicnya sambil itu kuat. praktek. Saya harapan basicnya kuat Bu. Basicnya kuat. Eh, jadi langkah-langkah berikutnya Ibu udah tahu dengan automatically gitu loh. Saya harapannya itu. Jadi bukan sekedar kita meminta tolong buat sekian ratus itu, bukan itu. Kalau hanya sekedar itu yang diberikan, mungkin orang banyak nggak melakukan. Tapi dengan saya buka ini, akhirnya, oh pentingnya kita membuat tadi ini Bu, angka-angka ini. Ya, Hmm. nah sekarang query Bu ya, query ya. Ini agak pelan ya, query.
query di atas 50%. Mhm. Query, sorry. Query ini di sini, Bu. Query. Hmm. Ya, query kan. Ada query, ada Hmm. page, ada Page. country, ya, dan seterusnya. Makanya Ibu sambil buka, Bu, nggak apa-apa, Bu. Hmm. Lihat, Hmm. penjelasan saya, Ibu buka juga di laptop supaya nanti langsung tahu klik-kliknya gitu. Mhm. Nah, query di atas 50%, Bu. Nah, Hmm. di sini memang agak sedikit jelek, Bu. Kenapa? 29. Karena saya tahu alasannya gitu loh. Ini cuma 28, Bu. Hmm. Cuma 28. Yang 28 ini 28. Padahal harusnya kalau itunya 190 berarti setengahnya berapa? Lah, 85. 80-an. Ini baru 8, 80. ini kurang. Nah, Hmm. saya tahu ini kenapa kurang, Bu. Kenapa kurang? Karena gini, kata kunci yang saya susun Hmm. yang itu masih eh, berfokus dengan quantity. Tapi kalau udah menyang quality, Bu, nanti makanya kenapa di backlink internal. Hmm. Backlink internal itulah akan memperkaya ini nanti query, Bu. Hmm. Akan memperkaya jumlah backlink. Beda yang punya saya bikin yang, tapi nanti materinya agak beda saya karena saya ingin fokus ke teman usaha. Hmm. Kalau yang punya saya ini udah ratusan, Bu. Bahkan dalam yang 7 hari aja ini udah 1.000, Bu, gitu. Hmm. Udah hampir 1.000, di atas 300. Nah, ini alasannya kenapa? Saya tahu jawabannya. Ini karena ini kan pesertanya semuanya itu pembelajar semua, ya, Bu, ya, masih baru semua gitu. Kata kuncinya masih seragam, Bu, masih seragam, masih terlalu seragam. Terus yang kedua juga nama daerah juga masih sedikit. Makanya kenapa di sini baru muncul yang Tangerang Selatan, Bandung, Bogor juga hanya baru beberapa. Query-nya masih sedikit. Tapi dengan backlink yang ini nih, Bu, yang mana tadi? Nah, ini ya. Misalnya backlink yang begini ya. Ini backlink ini nanti eh, akan membuat query-nya nanti bertambah. Apalagi yang Ibu buat juga kalau nggak salah yang mana tadi? Itu juga akan memperkaya backlink ya. Apa namanya, query akan memperkaya query seperti itu. Saya langsung kembali ke sini dulu lah, biar. Nah, tapi di sini punya satu keunggulan, Bu. Keunggulan ini yang teman usaha ini banyak banget yang diklik. Kenapa banyak yang diklik? Karena memang ini semua peserta ngeklik ya, bikin gitu. Terutama terkait dengan ini. Tapi nggak apa-apa, ini brandingnya jadi naik nih, Bu. Teman berkah Sentosa, teman berkah Sentosa, teman berkah Sentosa, teman berkah Sentosa, ini naik Pak, brandingnya. mau nanya, ini kenapa Ya. yang teman berkah Sentosanya ada dua yang PT-nya, tapi ini beda kliknya. Ini PT teman berkah yang urutan 1 dan urutan 3. Ini bisa jadi dari sumbernya, Bu. Nah, saya kliknya harus di sini. Ini Oh. base ya. Heeh. Coba yang satunya lagi. Sama-sama base, ini page. Ini ada kemungkinan sumbernya yang berbeda, Bu. Karena teman bis ini kita sebarin ada di WA, ada juga lewat, bisa jadi ini lewat WA, Hmm. yang satunya lewat ini, Bu, lewat klik langsung seperti yang orang rata-rata yang baru belajar itu langsung buka ini gitu. Oh. Tuh. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, Bu. Yang langsung itu langsung diketik, misalnya gini, langsung diketik. Oh. Saya contohnya di sini, gitu.
Ini langsung ketik gini, gitu. Itu menyebabkan angkanya naik. Tapi ada juga yang dari WA. Bisa aja seperti itu query-nya Oh, gitu. Karena query oh, itu sesuatu yang diketik, Bu. itu beda ya, beda akhirnya beda ininya ya, apa Iya, ya, beda eh, ketangkepnya kalau mungkin gitu ya. iya. Tetapi itu biasanya memang yang begitu hanya di ininya aja, Bu, di domain utamanya. Kalau yang Hmm, lainnya hampir nggak ada nanti. hmm, Coba kita cek ya, Bu ya. Yang lainnya sih udah nggak muncul lagi. Ini otomatis tidak akan ada yang sama, Bu. hmm. Tidak akan ada yang sama. Gitu, Bu. Nah, ini yang 3 bulan 300. Tapi sebenarnya angka-angka ini juga walaupun ini bagus, eh, kalau saya masih masih kurang. Mungkin ya karena tadi ininya ini banyak yang tersedot, Bu, ini nih di sini. Hmm. Harusnya lari pada ke sini semua baru nanti angka ininya akan bagus Pak, maaf, performasinya. mau nanya, kalau yang tadi not indexing, berarti itu sebenarnya sudah buat, kayak waktu kemarin saya ya sudah buat, tapi saya lupa nge-index, begitu ya Pak ya? Oh Ada iya, kemungkinan. berarti belum terdaftar, Bu. Oh, Belum oke oke, berarti, terdaftar. oh Jadi ya berarti, jadi sia-sia kalau memang kita belum melakukan proses indexing tadi. oh Belum oke. melakukan infeksi seperti ini, Bu. Ini namanya infeksi, Bu. Hmm. Nah, ini harus melakukan proses ini. Setiap konten harus melakukan proses ini. Berarti ini belum ya, yang tadi Bapak klik ini yang mana? Ya, nah seperti itu. Itu punya saya kok belum ya? Nah, sekarang 959. kalau punya Ibu, tinggal gini ya, mungkin agak cepat sedikit ya. Karena tadi Hmm. saya terlalu lama di penjelasan. Nah, yang punya Ibu tinggal ditulis di, sorry, kembali ke page. Ada filter, ada filter. Nah, di sini. Hmm. Sini berarti web udah di query-nya dulu lah, Bandung. Hmm. 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 Ini ya, dari query-nya ada 2, Bu. Jadi sangat sangat Hmm. sedikit ya kan. Karena Hmm. baru Hmm. berapa 25 ya. 25 Pak, betul. Iya, Baru bikin 25. makanya masih sedikit ya kan, Bu ya. 2. Nanti Hmm. targetnya kata Bandung ini, Bu. Ibu banyak di sini targetnya. Hmm. Sebanyak-banyaknya gitu. Hmm. Itu yang dikejar. Caranya gimana? Keragaman dari konten. Hmm. Judul-judulnya itu, Bu, diragamkan semuanya, makanya di backlink internal kan. Hmm. Memperkaya kata-kata gitu. Karena kata-kata inilah atau kata-kata inilah adalah kemungkinan orang menulis itu. Jadi Ibu bisa atau nanti minta bantu ChatGPT, tolong bantu saya membuatkan eh, 100 kata kunci yang berhubungan dengan sebutan aja. Umroh Bandung. Nanti Ibu atau Hmm. tolong buat backlink dari artikel yang saya buat. Nah, itunya Hmm. kata kuncinya dibikin ragam tapi masih nyambung dengan targetnya gitu. Hmm. Jadi supaya nanti orang menulis. Nah, ini nanti Ibu otomatis akan banyak di sini nanti. Banyak Itu ya. caranya untuk memperbanyak ya, Bu ya. Nah, Oke. sekarang yang kedua page ya. Saya tanya sama Ibu, betul nggak ini punya Ibu? Kalau tidak, Betul. eh, Juli bukan Pak. Yang itu bukan, yang atas bukan. page. Oh, page-nya Ya ini nomor 94, 97. bukan. Saya dari 975, 961 itu punya saya. Coba Yang atas coba tahu. kita cek ya. Ini bisa cek, Ya, Bu. Oh, ini bukan. punya saya berarti ya. Nah, punya Bapak. Iya. Nah, ini punya siapa? Punya Punya saya Ibu itu. ya. Ah. Heeh. Yang satunya lagi, sorry, itu kenapa ke sini? Ke indeks lagi. Oke, indeks lagi. Nggak apa-apa. Itu Hmm. eh, sini. Nah, punya Ibu juga ya. Ya, Berarti punya punya saya saya. 1, punya Ibu 2. Hmm. Nah, itu, Bu. Nah,
Nah, tujuannya ini kan karena memang masih sedikit ya, Bu ya. Nah, itu Hmm. arahnya ke sana gitu. Hmm. Sekali lagi ini juga kalau Ibu mau konsisten melakukannya dengan cara backlink internal yang tadi saya sebutkan, itu nanti akan bermunculan. Dan di indeksnya juga baru sedikit. Makanya kenapa kliknya dikit. Makanya di sini saya apakah punya Ibu sudah melakukan perindekan. Jadi target utamanya sekali lagi Hmm. bagaimana konten-konten yang Ibu buat di sini ini bermunculan dengan yang berakhiran dengan Bandung ini. Hmm. Itu yang dihitung, yang personal gitu, Oh, konten gitu. berarti saya baru di situnya baru 3 ya Pak ya, kliknya itu Iya. ya. Oh, 38. Oke, oke. Tuh, besok dikerjakan lagi. Nah, terus yang indeksnya juga dipastikan sudah diindeks juga, Bu. Maksudnya proses infeksinya, sorry. Ini proses ininya nih, Bu. Nanti bisa dari historikalnya akan kelihatan, Bu. Ya sih Pak, Makanya udah kenapa, sih Pak. oh ya, makanya kenapa di tanggal, Bu. Di tanggal gitu loh. Saya sih catat sih Pak, Oh, ngeindeks catat jam ya? berapa, Oke, oke. tanggal berapa. Cuma yang Bisa lima jadi sembilan memang, lima kayaknya oh ya, enggak. Bu, satu lagi emang masih belum dicari sama orang, Bu. Oh, Belum ya. dicari sama orang. Gitu. Masih saya yang nyari. Ya, nggak apa-apa sendiri dulu. Memang mastiin ini angka-angka ini muncul sama sendiri dulu, nanti akan bermunculan kliknya di sini, Bu. Hmm. Akan bermunculan. Ini baru yang muncul tuh baru impresinya, Bu. Sebetulnya impresinya baru muncul. Itu impresinya. Hmm. Seperti itu, sehingga nanti banyak diklik gitu. Nah, cara lain, Bu, supaya ini bermunculan, makanya kenapa ada di medsos. Oh, Disebarkan di medsos, disebarkan ke teman-teman gitu loh. Terus oh, banyak juga kuantiti karena kita juga tidak mengandalkan dari konten yang satu dua ini karena tujuannya kembali lagi ke sini, Bu, nanti. Ini kalau ini nggak bisa difilter ya ini. Nanti dari ekspor sih kalau ini. Yang penting ini aja performa ini yang Bandung mm, itu. Ya wajar, Bu, baru berapa hari kan, baru seminggu ya baru tiga di tiga indeknya gitu. iya, baru 3 kali berarti kan saya 2 minggu ini ya baru bikin. Iya, kalau mau ngomongin Google Search Console ini, Bu, analisa ini ngomongnya setelah diindeks. Iya ya. Ya, setelah diindeks. Jadi hitungannya ya indeknya Ibu kapan? Misalnya minggu lalu. Ya udah baru umur seminggu itu, Bu. Iya sih. Gitu. Ada yang baru tadi malam malah Pak. Saya Oh, lupa. tadi malam ya. Ngecek kok ini belum diindeks. Ah ya, itu dari kuantiti ya, Bu. Sekali lagi memang terus terang ini kerja capek di awal, Bu. Tapi kalau sudah ibarat membangun sebuah bangunan, Bu. Ya, orang usaha berapa bulan sih gitu kan untuk supaya jadi rame pembeli kan gitu. Gitu. Tapi emang ini yang namanya ini organik ya, Bu ya. Organik tuh memang perlu kerja keras. Kalau pengen cepet nanti di bulan ketiga, Bu, saya baru ngomongin iklan, Bu, yang instannya gitu. Oh, ya Pak. Yang instannya ada, tapi memang ya harus ada modal kalau itu karena ada biaya iklan gitu, Bu. Kalau pengen cepet gitu. Ya Pak. Jadi semua prosesnya alami di sini. Tapi insya Allah sih kalau memang kita ini kan banyak orang kalau Ibu perhatikan website punya orang, Bu, misalnya Pusat Umroh Indonesia gitu. Hmm. yang yang atau ini nih, ini juga hal juga. Tapi upayakan kalau ngelihat kayak seperti ini jangan diklik, Bu ya. Yang punya orang lain jangan diklik. Oh ya Pak. Mm-mm. Nggak, saya memang kadang orang suka gini, pengen tahu sih isinya kayak apa. Sebenarnya isinya sama aja, Bu. Yang penting Hmm. bagi kita ini
untuk konten menarik kan kita sudah belajar di struktur konten gitu, konten yang menarik dan konten yang memang disukai Google gitu. Tadi kembali lagi ke sini, nah itu caranya tadi filter di sini ya Bu ya. Page misalnya ini ada kata Bandungnya. Nah, secara keseluruhan ini yang 3 bulan ya. Yang 3 bulan masih bagus. Nah, masih bagus sebenarnya di sini ya. Cuma jelek di sini ya. Oh ya, nggak di atas, kurang dari 50% ya Pak ya? Kalau ini kurang dari di atas 25%, Bu. Oh ya, 25%. Bukan yang average, 25%. Saya lupa tadi. Yang ini 25%, Bu. Kalau yang ini 5%, Bu. Oh ya. Ininya bagus, ininya kurang gitu. Jadi yang main di Bandung tuh, nah ini ya kan, Hmm. query-nya, page-nya, page-nya sekarang udah banyak. Tadi kenapa sedikit ya? Tadi Bapak yang 3 bulan. Bukan, tadi tuh Bukan. cuma 3. Oh, punya 3 ya. Heeh. Oh Eh, ya, kenapa tadi ya? tadi kenapa cuma 3? Ini sekarang banyak ya. Ntar saya lihat di video aja deh evaluasinya. Iya Pak. Ya. Nah ini 17 Bu ya, sudah Oh, 17. iya Pak ya banyak. Apa karena itu 28 hari Pak dilihat yang? Tapi nggak ngaruh banyak Atau kan? tadi mungkin yang di 3 ini kali ya. Ini banyak juga sekarang. Ini page ya. Oh tadi query Bu. Oh Tadi iya, tadi query. sekarang page. Emang kok query emang sedikit Bu. Query, sorry, tadi query. Nah, Kalau sekarang banyak karena page, Pak. hmm. Nah, page-nya banyak tuh Bu Bandung. Gitu. Udah ada yang ngeklik juga. Wow, Gitu. Ini 17. oke. Kalau page berarti konten Bu, jumlah konten. Tapi Hmm. tetap masih sedikit Bu. Coba lihat ininya, apa namanya parameternya. Yang di indeks sebenarnya tadi ini udah nih, kurang dari 100%. Bagus, bagus. Oh, backlink 5%. Jadi kalau ngacu ke data ini jelek, Bu. Kenapa Hmm. jelek? Karena eh, kontennya ini di sini masih pada di sini, belum lari ke sini. Kalau udah lari ke sini, data itu akan bagus. Hmm. Itu mau bicara secara umum ya. Hmm. Itu secara personal kembali ke konten yang kita filter tadi. Ya ini page ya, di web page. Nah ini cuma 3, ini 3. Kenapa balik lagi ke 3 ya Pak ya? Oh ini query Bu. Oh iya, Kalau Kak. page-nya Oh banyak iya ya. benar. Ya, Berarti harus diklik query. page-nya sesuai dengan atasnya ya? Iya, Hmm. ini page. Kalau ini query lagi. Kalau saya ganti ini query ya Bu ya, Bandung. Ini baru sedikit nih, Baru cuma 2. 2. Hmm. Ininya cuma 3. Nah ini yang tadi kita lihat tuh ini Bu, Iya. query. Hmm. Nah, kalau page-nya banyak Bu. Nah itu tadi query itu sekali lagi perbanyaklah keragaman kata kunci yang dibikin. Atau tadi kata kunci turunan Bu. Jadi eh, di ChatGPT-nya sudah diinstruksikan untuk membuat eh, kata kunci turunan atau kata kunci LSI. Nanti dilihat lagi ya ininya. Kalau Ibu mau ini sekali aja banyak Bu. Bikin aja 10 gitu. Boleh. Ininya nanti akan lebih banyak lagi.
Semakin banyak makin bagus, Bu. Cuma kita juga jadi nggak fokus. Sebenarnya kata kunci mana yang kita andalkan, tapi sebenarnya quantity dulu nggak masalah. Jadi strateginya saya sarankan diperbanyak aja. Kalau saya contohkan tadi 5 ya, Bu ya. Masih ingat nggak di pelajaran itu? Itu tadi yang promo, umroh, travel, murah Bandung. Bisa bulan, Eh, misalnya ya, bulannya eh, eh, September itu Bandung. itu betul, Bu. Tapi maksud saya ini ada satu lagi di ChatGPT-nya, Bu. Oh iya, iya ChatGPT. Iya, iya, iya. Di Selain selain ChatGPT. ini ya, selain kata kunci ya. Berarti Iya, dari promnya ya. iya. Jumlahnya kan saya nulis LSI cuma 5 gitu. Tolong buatkan 5. Karena akan fokus ke 5. Bisa aja kita bikin 10. Gak ada yang salah, Hmm. tapi semua berkaitan. Oh iya Pak. Seperti itu, Bu. Ini udah jam 11.25. 5 menit lagi. Iya, Pak. Apalagi ya, kalau seat map dan lain-lain tak terlalu ini. Paling nanti link ini nih, Bu. Satu lagi. Link eksternal dan internal. Mm-mm. Link eksternal dan eksternal ini backlink. Backlink internal ini backlink eksternal. Oh, Nah, kita dapat backlink eksternalnya yang teman usaha itu dari yang punya saya nih, portal umroh ini. oh. Bogor gitu. Walaupun kemarin saya pakai yang Tanur Umroh ya. Iya, yang punya saya, Bu, itu Mm. nggak Nggak apa-apa apa-apa ya juga. Pak ya. Ya maksud. Saya lihat juga eksternalnya kenapa sedikit. Ini udah baik sih, 162 link-linknya. Ini eksternal. Hmm. Oh, jadi kata kunci ini, Bu, ini disebar ke konten lain, Bu. Ke konten lain. Maksudnya ke website lain, bukan konten lain, ke website lain. Nah, salah satunya ke dua ini, salah satunya ke sini nih. Jadi semua masuknya ke sini. Jadi baru satu dapat backlinknya. Harusnya nanti, oh ya, ke depan nanti yang Tanur Baju ini nanti akan masuk ke sini. Hmm. Yang tanurhajiumroh.com. Iya, yang itu. Saya pakai pakai back Gitu ya. eksternal yang itu. Iya, nanti ini akan masuk ke sini. Oh, Ini belum karena mungkin baru beberapa hari sih. oh iya. Belum belum fokus kemarin itu belum fokus ke 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 materi ini soalnya. Sekarang saya udah eh, nah ini Bu, ini yang kata kunci ini juga ini banyak sekali nih yang internal ya. Kalau internal bisa 10.000, Bu. Hmm. Ini banyak diinternalkan sama. Yang ini sedikit. Nah, nanti harapannya yang punya ibu ini gini. Oh iya, September Bandung Nah, benar. ini nih yang punya ibu ya. Ya, 72 ya betul Pak. Nah, 974. ini baru 2 gini. Baru Rata-rata 2. 2. Sebenarnya ini bisa diekspor juga. Ekspor gini, Bu. Klik gini, nanti di download. Hmm. Download baru dilihat. Sorry, ini yang nutup. Nah, ini yang tadi tuh ini. Oh iya Ya, Pak. Oh, yang banyak ini yang itu pokoknya dari 900 sekian tuh saya 905 dari 71 kayak punya saya ya. yang punya ibu di sini mana? Ini Ya, tadi ya, ini dari 971 sampai 9, nah dari situ punya saya sampai 8. 980. Ah, Ya, ini. baru segitu ya. Ya, Perasaan ngebanyak kemarin nge-backlink, tapi nggak tahu ya. tapi ini rata-rata 2 ya. Bisa jadi Dua. belum terdaftar, Bu, belum terindeks. Oh, Ini juga oh gitu. dari sekian banyak ini karena Oh itu ada materi, bawah. ya, Oh, Mbak, karena materi ini saya baru sampaikan di ibu kayaknya kemarin-kemarin itu belum, baru. oh gitu. Makanya ini eh, masih sedikit gitu. Nanti Oh, ke depan nih kalau udah belajarnya sama-sama ini cepet banget, Bu. Tinggal nanti difilter ya, difilter. yang Bandungnya ya. Ya, yang baru nanti filternya gini, ada pelajaran berikutnya nanti deh difilter ya. Jadi Tadi itu udah teh saya ngedownload ya. nge-backlink
baru tadi malam tapi sudah ada udah ya besok kebaca berarti baru kebaca sih gitu ya. Iya, iya bisa kebaca seperti itu. Hmm. Oke. Ah, tinggal tinggal konsistensi aja Bu. Ini Hmm. dipahami sebagai basicnya, nanti videonya diulang-ulang sampai Hmm. ngerti gitu loh. Terus yang paling penting adalah eh, dari mengerti itu bagaimana strategi untuk memperbaikinya. Hmm. Pertama Ya. ya saya jelaskan, saya ulangi, yang pertama yang perlu diperbaiki adalah jumlah kata kunci. Untuk menambah jumlah kata kunci itu adanya di ChatGPT. Itu ditambah. Terus yang kedua dibuat kontennya berdasarkan kata kunci yang sudah ditambah tadi. Hmm. Tuh, itu yang kedua ditambah kontennya gitu. Dan itu pelajarannya sudah disampaikan di backlink internal gitu. Hmm. Sementara sih itu sih emang yang perlu di oh yang ketiga itu quantity Bu. Quantity itu artinya ya jumlahnya misalnya dari dari September sampai Desember. Tadi saya sudah hitung kalau nggak salah 74. Dari Hmm. 74 itu dikembangkan lagi ke masing-masing 10 misalnya. Kalau Hmm. terbanyak 5 lah. Berarti udah 700 setengahnya. Berarti sisa 300 konten Bu. Gitu. Nah, kalau Hmm. udah seperti itu, 300 konten dengan berbagai kata kunci, query-nya nanti insya Allah akan bertambah. Hmm. Tuh, query-nya akan bertambah. Terus jumlah ininya, nih yang data-data ininya, apa namanya, bertambah juga. Nah, ini Hmm. backlink-nya internal yang tadi ini bertambah. Dan ini nanti diisi, Bu, gitu. Ini pun diisi nanti, angka-angka ini. Oke, Pak. Berdasarkan tanggal sih ini sebenarnya. Sama jumlah kontennya, makanya kenapa kontennya ini Bu, gitu loh. Week Hmm. 1 50, week 2 150. Ini diimbangi dengan data-data ini. Hmm. Ibu hitungannya sebenarnya dari indeks aja gitu, bukan dari belajar buat kontennya, tapi dari indeks. Jadi Hmm. ini ditulisnya dari indeks. Dari ibu kemarin melakukan proses indexing, ini mulai bekerja, Oke. diisi gitu. Karena nanti ada update-nya, nanti perkembangannya seperti apa. Diisinya sebetulnya nggak setiap saat, diisinya itu sebenarnya sebulan sekali Bu. Hmm. Ya sebulan sekali untuk mengevaluasi dari konten dan seterusnya. Mungkin Oke, itu aja berarti Bu saya materinya, karena ini udah jam 11.32. ya Pak, saya nonton lagi videonya deh biar paham. Uh, sama sih Pak. Eh, Pak Teja, eh, saya tutup materi ini. Terima kasih Pak Teja. Sudah selesai Pak. Sudah selesai. Hmm. Oke, baik. Terima kasih banyak buat semuanya. Wah, saya lihat tadi lengkap hadirnya sama Pak Aris juga. Makasih Kak Fiona juga buat Kak Willy udah hadir di ini rutin aja ya istiqomah diterapkan, diimplementasi, dipraktekkan. Saya yakin banget kalau udah selesai setiap belajar terus praktek, belajar praktek, insya Allah lebih cepat ya, lebih cepat. Apalagi kalau ternyata misalkan secara aktivitasnya ada kreativitas gitu ya, dicoba aja nggak apa-apa, karena ini kan porsinya digital. Di menu-menu itu apa namanya sebetulnya nanti pada saat nanti punya kreativitas sendiri itu bisa. Tapi saat ini mungkin ikutin dulu praktek dari Pak Masud.
Kalau nggak ada lagi, saya pikir cukup. Terima kasih banyak Pak Masud untuk sharing ilmu-ilmunya. Buat Kak Fiona dan Kak Willy juga yang sudah hadir rutin. Semoga ini memberikan manfaat ilmu minimal dan nanti bisa barokah ya, bisa di-share bermanfaat juga buat yang lain di sekitar kita maupun untuk ke depannya sebagai seorang yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Pak ya, saya izin lead ya Pak ya. Ya, izin live. Ya, Terima terima kasih. kasih. Sama.